Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Shalom, Sugeng Injang, selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya dalam kondisi baik senantiasa. Jika sedang tidak enak badan, kiranya hari ini sudah semakin baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apakah panjenengan sudah bersilaturahmi dengan tetangga dan sahabat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, walaupun secara online, baik melalui pesan WA, menelpon, maupun video call, serta lewat media sosial? Semoga sudah sempat menyampaikannya ya, sebagai bentuk ungkapan pengharapan dan kasih pada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini adalah jangan terus melihat ke atas, yang didasarkan pada Kisah Rasul 1 ayat 6-11 tentang Yesus terangkat ke surga. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah, sumber pertolongan kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu ini dapat bertemu kembali untuk saling mendoakan, walaupun tidak dapat bertemu secara langsung. Kami mohon kehadiran Tuhan pada kesempatan doa Sabtu pagi ini dan memberkati kami, pribadi demi pribadi yang tergabung pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 6-11, Yesus terangkat ke surga. Mari membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun dekat Betania. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dapat dibayangkan suasana di sana ya. Mereka berkonsentrasi menyimak apa yang Yesus katakan. Di saat seperti itu, sambil terus menyimak apa yang disampaikan Tuhan Yesus, secara perlahan tubuh Yesus terangkat dari tanah menuju ke atas. Tanpa dikomando, mata para murid dan orang-orang banyak di sana mengikuti pergerakan tubuh Yesus perlahan naik ke atas. Mereka menyaksikan Yesus dalam tubuh kemuliaannya naik ke surga. Seandainya ada di sana menyaksikan itu, apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan? Perasaan apa yang akan dirasakan? Apakah speechless? Tidak dapat berkata-kata ketika menyaksikan itu? Mungkin juga banyak pikiran berkecamuk.
ada luapan sukacita dalam hati, sekaligus mungkin sedih karena ditinggal pergi Tuhan Yesus yang bertahun-tahun bersama. Saat para murid dan orang banyak yang menyaksikan itu berfokus pada Yesus, tiba-tiba awan menutupi pandangan mereka. Ketika terpaku, terpana, fokus melihat Yesus terangkat ke atas lalu awan menutupinya, mereka tidak sadar kehadiran dua malaikat berpakaian putih di dekat mereka. Di ayat 10. Malaikat itu mengatakan, ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Mari kembali melihat ayat 8 yang menjadi penegasan bahwa menjadi pengikut Yesus bukan melihat ke langit, tetapi bekerja seperti diperintahkan Yesus sebelum awan menutupinya, yakni menerima kuasa dan Roh Kudus, lalu sebagai saksinya di Yerusalem, seluruh tanah Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para murid mendapat tugas menjadi saksi Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar baik. Sekarang, kitalah para murid itu. Kita para murid zaman now, dengan tugas yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mendapat kepercayaan ini tentunya perasaan bangga dan sukacita ya. Kita dipercaya untuk menjadi pembawa kabar baik. Peristiwa di Bukit Zaitun itu menjadi penegasan dan pengingat bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi saksi, bukan untuk berdiam diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dapat kita lakukan sebagai respons atas perintah Tuhan Yesus tersebut di tengah pandemi COVID-19 yang belum sirna dari muka bumi ini? Dalam perikop tadi dituliskan, malaikat berpesan agar tidak terus melihat ke langit, namun saatnya turun ke bawah bekerja. Sebagai jemaat Kristiani, kita tidak hanya diajar untuk rajin berdoa, namun juga bekerja, bertindak nyata kepada sesama. Kita semestinya ringan tangan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Berikutnya, kita juga menjadi utusan untuk menyebarkan kabar baik kepada semua orang dimanapun berada. Kita adalah buku yang dilihat, dibaca, dan dinilai banyak orang. Sikap, perbuatan, dan perkataan kita sebagai orang beriman menjadi kesaksian yang membuat orang lain tahu siapa kita dan bahkan dapat membawa pada percaya Tuhan Yesus. Beranikah kita bersaksi? Tuhan sudah berjanji. Dia memberikan Roh Kudus sehingga kita menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Momentum kenaikan Yesus ke surga menjadi kesempatan untuk saling meneguhkan, membangun pengharapan, dan kasih. Jangan lagi melihat ke atas dan tercengang. Saatnya turun ke bawah bekerja. Gadget kita dapat membantu mewujudkan itu. Ambil. Dan jangan ragu untuk menyapa saudara, sahabat, teman persekutuan, saling bertukar kabar, dan mungkin juga berbagi pergumulan yang berujung pada saling membantu. Jangan ragu untuk bertemu saudara-saudara seiman lewat kegiatan bedah kitab, sarasehan, pemahaman Alkitab, maupun perkunjungan. Oh ya, bisa juga berpartisipasi pada kegiatan unduh-unduh online. Di kegiatan itu, ada banyak saudara kita yang berperan loh.
mulai dari mereka yang memberikan persembahan berupa dana, memasak, sampai mendistribusikannya kepada para pemesan. Kita tahu semua hasilnya akan dikelola oleh majelis untuk dipakai membantu saudara-saudara kita juga. Selamat mensyukuri hadiah dari Tuhan Yesus berupa kepercayaan untuk menjadi murid-muridnya pada zaman now dan melayani sesuai talenta yang Tuhan berikan. Bersama berkat-berkat yang dicurahkannya lewat penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak terus melihat ke atas, namun harus turun ke bawah dan bekerja melayani jiwa-jiwa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita bersatu di dalam dua syafaat kita pada saat ini. Bapa yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur atas kebaktian doa Sabtu pagi ini yang boleh terlaksana karena penyertaan-Mu di dalamnya. Kami berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara seiman untuk memuji,
dan memuliakan Bapa, agar namamu selalu ditinggikan, baik itu di bumi maupun di sorga. Bapa yang Maha Baik, di pagi hari ini kami juga merasakan kesegaran atas pemeliharaan kehidupan yang daripadamu, sehingga kami dapat bertemu selalu dengan hari demi hari yang Engkau berikan selama ini. Kami merasakan kesehatan, kekuatan, semangat, dan sebagainya untuk dapat beraktivitas walaupun di dalam masa pandemi ini. Semuanya itu tidak lepas dari segala penyertaan dan kehendak Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Ketika kami membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu pada saat ini, kami merasakan keteduhan hati oleh karena kami selalu rindu akan sapaan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan menjadikan kami dapat bertumbuh serta dikuatkan di dalam iman percaya, pengharapan, dan kasih. Kami juga mengakui segala kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan kami sebagai manusia, sehingga sering sekali lupa untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, pada saat ini kami juga membawa di dalam doa kami, bagi orang tua kami dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Pitoyo, Bapak Harno Hadi, Bapak Aceh Mujiono, dan juga Bapak Esparmon. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan, yang terus memelihara serta melindungi para orang tua kami ini, sehingga mereka di dalam keterbatasannya boleh selalu berharap serta bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Melalui permohonan doa kami ini, tidak putus-putusnya kami meminta dan berserah akan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ataupun dalam proses kesembuhan, baik ada yang di rumah maupun yang ada atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudari Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Saudari Destasia, keluarga George Rembet, keluarga Andreas Yugo Prasetyo,
Ibu Sutini Yohanes Legiman, dan juga Ibu Monica Leni Christian. Oh Tuhan Yesus yang Maha Baik, hanya kepadamu-lah kami percaya, karena Engkau-lah yang dapat menolong untuk tetap menyertai saudara-saudara kami ini. Baik itu di dalam proses penanganan medis, obat-obatan yang dikonsumsi dari para dokter, serta proses pemulihan kesembuhan sakit penyakit yang dialami mereka. Ya Tuhan Yesus, secara khusus kami juga turut mendoakan keluarga dari jemaat gereja yang dalam kelemahan tubuh, berada dalam pergumulan serta kesulitan di dalam kehidupannya yang sekarang dihadapi. Kami berdoa bagi saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak George Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan juga Bapak Hartoyo. Tuhan, kami memohon, kiranya jemaat-Mu yang kami bawa semuanya, di dalam doa kiranya Engkau berikan pertolongan, serta penyertaan kuasa-Mu yang kudus. Kami percaya akan kebaikan Tuhan yang terjadi, dan boleh kami rasakan dengan ungkapan syukur selalu hanya kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami juga serahkan doa-doa kepada Tuhan atas situasi yang terjadi dan harapan-harapan yang kami sampaikan. Di antaranya jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Jemaat yang mencari pekerjaan, teman hidup, dan buah hati. Pergumulan gereja yang dihadapi, baik itu untuk pembangunan maupun perizinannya, khususnya yang terjadi pada Gereja Kristen Jawa Kanaan, Gereja Kristen Jawa Bumi Indah, Gereja Kristen Jawa Yeremia Pepantan Sawangan. Ya Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang diharapkan dapat terwujud dan juga terhindar dari kesulitan, karena Tuhan Yesus berkenan menyertainya. Kami juga turut memohon doa atas para korban bencana alam, baik itu di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Malang, maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia, ataupun para korban COVID-19 dan para medis yang bertugas. Kiranya Tuhan Yesus hadir pada setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan, dan mereka boleh mendapat kekuatan, kesabaran, serta kesehatan yang berasal daripada Tuhan saja. Melalui doa ini kami berseru kepada Tuhan Yesus akan situasi dan perkembangan pandemi COVID-19 yang masih mewabah dan berlangsung. Kiranya perlindungan dan pertolongan tangan kuasa-Mu lah yang terjadi, sehingga kami boleh bebas dari wabah ini, serta dapat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami mohon supaya gereja di tempat kami berada saat ini, Gereja Kristen Jawa Ebenezer, dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah dan bersekutu bersama kami. Kami mohon agar hamba dan pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Namun, hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya, Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami.
Mohon ampunan Tuhan, jika dalam persekutuan kami pada saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Semoga Engkau Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.